menemukan damai dimulai dari Al-Zaitun. Pondok Segalanya dan berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu dengan 3 metode ilmiah. 1 burhan, 2 jadal, 3 katabah. Maka ketika kita asik bermain pada pertanyaan dan mencari jawaban, banyak karya ilmiah lahir. Ingatkah kita buku textbook kedokteran modern pertama dunia yang berjudul Qanun al-Fatib atau The Canon of Medicine? Ini disimpan di Paris saat ini bukan karena hal-hal gaib, tapi melainkan mengangkat semangat Iqra dari Al-Quran. Al-Quran memberi perintah untuk membaca, untuk dengan filsafat Yunani kuno yang memberikan pencerahan dan arah berpikir logis. Ibn Rus menciptakan ilmu kedokteran melalui riset panjang dan Iqra menjadikan pengamatan alam serta makhluknya. Maka hasilnya bukan saja kitab kedokteran, melainkan juga desain-desain rumah sakit yang kita kenal, yang kemudian ditiru oleh Raja Prancis Louis XIV dan kemudian diambil dari rumah sakit buatan Ibn Rushd di Ankara, Turki. Toda Raba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Dalam peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, Panji Gumilang mengundang sederet tokoh di Ponpes Al-Zaitun. Tak terkecuali akademisi sekaligus pakar militer dan pertahanan keamanan Koni Rahakundini Bakri. Setelah mengikuti peringatan 1 Muharram di Ponpes Al-Zaitun, Koni Rahakundini juga sempat melihat galangan kapal mandiri yang dibangun oleh Panji Gumilang, di mana lokasinya masih berada di kawasan Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Dilansir dari wartakotalif.com, Koni Rahakundini mengaku sangat mendukung proyek kapal Al-Zaitun. Terlebih saat ini Indonesia telah menetapkan visi sebagai negara poros maritim dunia. Momen itu juga diunggah dalam akun Instagram pribadi Koni Rahakundini pada Kamis 20 Juli 2023. Koni Rahakundini mengatakan bahwa kedatangannya ke Ponpes Al-Zaitun sendiri untuk memenuhi tugas sebagai guru hingga pendidik, terutama melihat Mahat Al-Zaitun yang merupakan lembaga pendidikan. Diungkapkan Koni, dirinya hadir bersama dosen PTIK, dosen Universitas Pertahanan atau UNHAD, untuk melihat galangan kapal PT Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana. Ia menambahkan kedatangannya ke Al-Zaitun sebenarnya turut belajar memetik pengetahuan dan kebijaksanaan yang dinilai penting bagi seorang pendidik. Sebagai informasi, Koni Rahakundini juga mendapatkan kehormatan khusus dari Panji Gumilang, di mana namanya turut digunakan untuk nama kapal nomor 4 Mahat Al-Zaitun yang telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat pada kami. Ya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya 2. Saya bukan tidak ya, belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di ruh saya, itu Bu Koni ini mewakili cita-cita saya. Gitu. Menurut saya, untuk jabat tangan dengan Bu Koni itu, kalau tidak di Rusia, nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya.
Saya belum melihat sama-sama perempuan menteri luar negeri. Berdamping-damping belum pernah. Tapi Koni Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang, supitnya yang patah. Diserang oleh gelatik nebo, gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakul nangkut binoyo mangap, buayanya dijadikan kawan, bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah, kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Koni nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Koni kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja. Ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan. Hadirin, atur cara selanjutnya. Doa awal tahun 1 Suro 1445 Hijriah disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selanjutnya agak lain. Muharram yang lalu, Awinu Shalom Alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru. Shalom Khafarim. Jadi Shalom Khafarim itu artinya selamat wahai kawan-kawanku. Jadi sudah dua ya. Tempo hari tahun yang berapa itu Hafenu Shalom Alehem kita nyanyikan. Ini juga boleh dinyanyikan karena ada notasinya. Cuma agak sedikit irama mars. Kalau Avenu Shalom Alehem itu agak bukan mars. Jadi Shalom Khafarim, Shalom Khafarim, Shalom, Shalom. Lehitraut, shalom, shalom. Nah, sudah. Berarti dua sudah ya. Ya, shalomnya sudah tahu dua. Ya, ini saja. Kemarin ada yang bertanya, Syekh sehat? Nampak dari kamu sehat enggak? Sehat. Ya, kalau kamu bilang sehat, saya sehat. Tapi kalau kamu bilang nampak tidak sehat, saya akan berusaha merubah supaya nampak sehat. Jadi Syekh sehat. Kemudian masih berlanjut ini. Seperti apa caranya memelihara kesehatan? Saya bilang, saya itu menghitung waktu. Diberi hidup satu hari itu 24 jam. Kemudian saya bagi
supaya tidak terlalu capek 24 jam itu. Maka dibagi 3, 8, 8, 8. Untuk supaya rileks, 8 jam pertama kerja. Dalam kerja itu ada pengabdian atau dharma bakti. Jadi 8 jam kerja plus dharma bakti. Kemudian 8 jam lagi istirahat. Dalam 8 jam istirahat itu pun masih kita masukkan dharma bakti. Maka sudah 16. Tinggal 8 lagi. Yang pertama, 8 ini dibagi 3 juga. Kalau orang-orang membagi 3 angka 8 itu ada hasil komanya. Saya bagi 3 tapi utuh. Yaitu 2, 2, 4. 2 pertama itu bangun pagi, setelah ini itu jalan kaki. 2 jam. Ya, jalan saja. Kemudian yang 4, saya berusaha membaca. Sampai koran bekas pun dibaca. Bertanya, mengapa yang koran bekas kok dibaca? Ini supaya terlatih. Mata terlatih, pikir terlatih. Setelah yang bekas-bekas dibaca, baru nyari buku lama. Buku lama yang paling terus dibaca oleh saya adalah 1, buku Bung Karno. Itu sampai lecet. Dan tiap hari mesti dibuka, walaupun hanya dibaca judulnya. Itu 4 jam membaca. Apa saja yang dibaca. Sampai cerita komik dari cucu pun dibaca. Mengapa kamu senang ini? Karena lucu. Oh ya, lucu. 4 jam membaca. Baru 2 jam makan dan bercengkrama. Apa itu maknanya? Karena Syekh 1 hari itu hanya makan 1 kali, yaitu jam 5.30 petang, maka makan. Dan dalam makan yang 2 jam itu bercengkrama. Diisi juga diskusi tapi dalam makan. Itu menyegarkan cara yang begitu itu. Sehingga 1 hari duduk asal pakai kursi itu kuat. 1 hari jalan kalau tidak terlalu panas kuat. Kecuali kemarin berjalan dengan Ibu Koni kepanasan. Jadi terpaksa minum teh yang ada gula. Jadi tidak goyang lagi. Itu terpaksa. Tadi ditawari coklat, nanti jam 5 saja Bu Koni, karena masih kuat. Nah itu sebagai jawab Syekh sehat, kemudian ditanya kenapa kok bisa begitu, latihan saja, kemudian punya tekad. Life began at 70. Kita hidup ini dimulai dari umur 70. Jadi saya masih sangat remaja sekali. Masih sangat remaja sekali. Itu pun ditanya, mengapa kok begitu? Orang-orang bilang sunnah Rasul. Sama, ini juga sunnah Rasul. Cuma Rasul yang paling pangkal. Sunnah Ibrahim. Ibrahim itu mulai menyeberang dari Ur Kasdim masuk ke selatan Turki. Itu umur 70. Baru bergerak. Maka kemudian nanti umat yang diturunkan dari sisi Yudhak itu dinamakan orang Ibrani. Mengapa? Karena menyeberang dari sungai Ifrat.
Ibron itu artinya tukang nyebrang. Kalau Arab, tukang bergerak. Karena kalau dikasih tak marbutoh menjadi arobah. Gerobak yang bisa membawa sesuatu. Ini menyeberang supaya bisa sampai tujuan. Nah itu sunnah Ibrahim. Jadi kalau mengikuti itu, mengikuti sunnah Ibrahim, hitung umur kita. Berapa? Kalau sampean baru mulai 70, itu berarti baru mulai hidup. Bagaimana dengan 69 ke belakang? Itu adalah tabungan untuk hidup. Ya. Jadi anak-anakku yang sekarang masih kelas 12, terus berseragam putih, yang akan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih, itu baru kalau dalam kehidupan itu baru berkaki 4. Saya kemarin ngasih teka-teki kepada cucu, karena cucu ini selalu ikut tidur bersama. Nah aku punya teka-teki. Nah. Ada makhluk mula-mula berjalan dengan kaki 4. Kemudian dalam proses lanjut berjalan berkaki 2. Kemudian berjalan lebih lanjut lagi, berjalan dengan berkaki 3. Itu lama. Lama jawabnya. Coba tanya abakmu, tanya ayahmu, dan tanya ibumu. Sudah mau tidur pun turun. Karena ini anak kepingin cepat tahu. Turun ke umiknya. Umah, ini ada teka-teki dari Mbah Kum. Begini, oh nanti dulu, Umah pikirkan dulu. Terus tanya kepada abaknya, Mbah ini ada teka-teki dari Mbah Kum. Apa ini? Kamu, maksudnya manusia. Nah, baru cepat datang. Manusia Mbah, mengapa? Waktu kecil merangkak pakai kaki 4, waktu sudah agak dewasa pakai kaki 2, lewat umurnya pakai kaki 3 dibantu tongkat. Seperti Nabi Musa katanya. Makanya tongkat itu kalau masih umur muda, dia menjadi tongkat komando. Nah, itu pentingnya tongkat itu. Jadi jangan merasa masih muda kok pakai tongkat. Itu bagus. Mengapa? Sudah menjadi panglima. Kalau panglima itu pakai tongkat. Tapi digebet di ketiaknya. Sudah itu cerita. Kemudian ada lagi pertanyaan. Mengapa kok toleransi dan perdamaian? Saya jawab, perdamaiannya saja. Karena saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau pusat perdamaian. Dan darimu juga perdamaian itu. Dan kembali perdamaian itu juga kepadamu ya Tuhan. Maka hidupkan kami dalam negara yang penuh damai. Ada yang bertanya, tapi bukan malaikat, juga bukan jin. Mengapa? Li'anni abdus salam. Karena aku hamba suka damai. Namaku Abdus Salam. Jadi begitu ceritanya. Pertanyaan itu. Nah, jadi egois ini ya. Ini egois. Tapi nggak apa-apa, egois untuk bagus. Jadi itu ditanamkan kepada semua. Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi penghormatan saya sebagai sesepuh di sini, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat pada kami. Ya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya 2. Nah, saya belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di ruh saya
Itu Bu Koni ini mewakili cita-cita Syekh. Gitu. Menurut Syekh, untuk jabat tangan dengan Bu Koni itu, kalau tidak di Rusia, nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya. Saya belum melihat sama-sama perempuan Menteri Luar Negeri berdamping-damping, belum pernah. Tapi Koni Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang, supitnya yang patah. Diserang oleh gelatik nebo, gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakol nangkep binoyo mangap, buayanya dijadikan kawan, bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah, kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Koni nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Koni kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja, ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan. Itu cerita tentang Bu Koni. Kemudian kami kemarin seperti di DPR sana, kumpul karena kami ingin memberikan nama kapal untuk Bu Koni secara penyampaian seperti nerima, tapi hakikatnya belum nerima. Maka kemarin beberapa puluh orang kita tanya dan kita sampaikan ide, kami akan memberikan sebuah perahu yang ukurannya mudah-mudahan seperti kapal Nabi Nuh, 150 panjang, minimal 25 tinggi, dan minimal 50 lebar. Itu akan diberi nama Ibu Koni Rahakundini. Semua, karena ini alam demokrasi Pancasila, kita tanyakan kepada semua. Semua mengatakan setuju. Karena apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, walaupun tidak di DPR. Tapi itu bentuk musyawarah. Setuju. Kita serahkan kepada yang disetujui. Bu Koni, pripun? Kumaha Ibu? Atau tos disetujui mangga baik gitu. Cuma belum begitu omongannya, tapi dari gelagat beliau sudah menyetujui. Maka kita katakan kapal keempat, walaupun ukurannya andainya nanti melebihi ukuran kapal Nabi Nuh atau sedikit kurang dari kapal Nabi Nuh, itu akan kita sematkan kepada beliau, Ratu Koni Rahakundini Bakri. Ini permusyawaratan yang agak lebih luas. Dan anggotanya tidak pakai dipilih, tapi seluruh terwakili. Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima sebagai agama resmi, mudah-mudahan sebentar lagi gitu. Dan kemudian ada pelajar, ada bapak ibu pelajar.
Kemudian ada wartawan. Kemudian ada cerdik pandai dari seluruh lapisan keagamaan. Kira-kira setuju apa tidak? Ini namanya mau tidak mau. Harus mau. Ya. Karena lunas untuk kapal ketiga sudah selesai, maka akan kita siapkan lunas yang keempat. Kemudian yang kapal 1 dan 2 mudah-mudahan tidak seberapa lama lagi kita akan turunkan ke laut. Terus yang kedua, Bapak Haji Ilham, anak-anakku yang masih sangat muda dan saudara-saudaraku wali santri, seorang yang bernama Al-Hajj Ilham itu sudah lama saya kenal dalam pikiran, kemudian belum pernah ketemu. Setiap saya ingin berjumpa, tapi tidak ada sarana ataupun perantara yang bisa menghubungkan. Baru kemarin, beberapa hari yang lalu, anak Syekh yang keempat, Eji Anugrah, suami dari anak Syekh yang keempat putri, itu, saya punya nomor. Terhubungilah beliau. Dan serta-merta, tatkala disampaikan undangan, lesan, itu menerima. Tidak tahu, mengapa kok cepat padahal belum kenal. Ya sudah, mengapa Syekh ingin berjumpa dengan beliau? Ingin tahu? Beliau adalah putra orang besar. Putra tokoh yang punya gagasan. Jangan pernah cerita hasil tidak hasil, tapi punya gagasan. Beliau adalah putra daripada tokoh Dipa Nusantara A. Nama beliau Dipa Nusantara A. Kalau dahulu semua orang menyebutkan DN, A-nya dipanjangkan. Tapi kalau saya hari ini menyebutkan putra daripada Dipa Nusantara A. Itu beliau. Saya ingin duduk bersama untuk menerjemahkan daripada tema peringatan Syuro hari ini. Bersama-sama. Dan sedikit mengapa saya mengistilahkan Syuro. Saya ingin mengendonesiakan budaya Arab kepada budaya Indonesia. Maka nanti tahun depan, belakangnya itu jangan H. Tapi Ki atau K. Artinya 1 Syuro 1446 Komariah. Nanti kalau ada perdebatan, serahkan kepada profesor-profesor, ahli-ahli syariat yang ada di UIN Syarif Hidayatullah. Saya hanya mencetus-cetuskan saja. Tadi dokter kita di syariat didampingi oleh asistennya. Itu serahkan saja ke sana untuk membahas lebih lanjut bagaimana pandangan menurut syariat. Itu satu. Jadi sudah paham, saya ingin mengundang dan ingin bertemu kepada Al-Mukarram Al-Hajj Ilham Dipa Nusantara A. Kita duduk bersama hari ini
menjabarkan cita-cita yang kita pampangkan di mihrab masjid ini. Tentunya tidak hari ini, terus kita berlanjut. Sebelum kita berdoa untuk mengawali tahun ini, saudara-saudara, dalam kehidupan sosial saya selalu mengatakan itu ada dua lembaga. Satu lembaga politik dan satu lagi lembaga karismatik. Lembaga politik biasanya pergumulannya itu tiap 5 tahun kalau di Indonesia. Karena selalu politik praktis yang digaungkan dalam kehidupan lembaga politik. Satu lagi lembaga karismatik. Bukan orang karismatik, bukan. Lembaga karismatik. Yang harus selalu melemparkan gagasan-gagasan yang gagasan itu bisa dipraktekkan oleh orang yang paham gagasan. Maka kita meletakkan, Az-Zaitun ini meletakkan dalam lembaga karismatik dan selalu menyampaikan gagasan yang gagasan itu bisa dipraktekkan. Jadi hal-hal yang kita buat ini gagasan. Tapi supaya bisa masuk kepada kehidupan nyata. Mengapa memilih itu? Gagasan itu bisa masuk ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Bisa menembus sampai magmanya bumi. Dan tidak kenal barat, timur, utara, selatan. Tidak kenal panas, tidak kenal dingin. Itulah gagasan. Tapi kalau politik itu mengenal pagi sore. Maka esok tempe, sore dele, dan seterusnya. Tidak pernah ajek, tidak pernah jejek tumak nina. Itu kalau lembaga politik. Kalau yang namanya lembaga karismatik bisa seperti tadi. Nah, kita sudah masuk kepada Indonesia kembali menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Itu kan ada kembali. Berarti Indonesia pernah bangkit. Saudara-saudara, putra-putri Indonesia atau kita katakan saja Ibu Pertiwi kita pernah melahirkan putranya. Katakan mari kita berdialog dengan sejarah. Karena dialog langsung begini terkadang terlalu lama. Tapi kalau dialog dengan sejarah kita bisa cepat ketemu. Tidak terlalu lama sejarah kita ini yang kita mau berdialog dengannya. Ya kita awalilah singkat. Bahwa Nusantara kita pernah diatur oleh perseroan terbatas. PT. Artinya bukan oleh negara, oleh PT. Kalau katakanlah yang sekarang itu kalau agak sedikit gagah, LSM. LSM yang datang pertama namanya Verenigde Oost-Indische Company. Itu yang terstruktur. Kalau yang sebelumnya dinamakan Portugis, bukan PT, Portugis. Kemudian Spanyol. Nah baru LSM datang atau PT yang namanya Verenigde Oost-Indische Company. Karena namanya juga LSM, Lembaga Sosial Masyarakat Holland. Sedangkan kita di sini masyarakat yang belum menyatu, maka kekuatan habis. Tadi Ibu Doktor kita menyampaikan seperti itu. Karena yang namanya LSM yang tidak teratur dan PT yang semaunya sendiri, berjalan hampir 200 tahun. Dari VOC keluar VOC lagi.
VOC pertama serakah, VOC yang kedua hancur. Maka orang Belanda mengatakan VOC yang kedua ini adalah Virgaan under korupsi. Ternyata perjalanan yang diatur bukan oleh lembaga negara yang baik, ujungnya korupsi. Kalau LSM mengatur negara, ujungnya dikorupsi, bukan korupsi, dikorupsi kekuatan negara itu. Maka baru tampil atas nama negara. Disitulah keluar satu gagasan yang namanya politik etis. Itu pun dimulai sejak selesainya penyelesaian penjajahan dari Merauke sampai ke Sabang. 1904 Aceh selesai diambil oleh Belanda. Baru 1905 terjadilah politik etis. Saudara-saudara, bumi tanah air kita ini atau Ibu Pertiwi kita ini melahirkan anaknya. Kita kenal yang sekarang menjadi rumah sakit di Jakarta itu apa itu? Rumah sakit yang terbesar di Jakarta. Rumah sakit apa itu? Cipto Mangunkusumo. Saya membaca di buku Bung Karno bercerita tentang Cipto Mangunkusumo. Tatkala kawan-kawan beliau mengucapkan selamat tinggal, jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, jumpa lagi. Nah, apa itu maknanya? Tidak pernah kita bisa dipisahkan antara sang tokoh dengan sang pendukung tokoh. Tatkala tokoh ini pergi, jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, ucapkan jumpa lagi. Nah, itu pelajaran. Itu karakter, itu akhlak, itu solabowo tingkah laku unggah ungguh untuk pejuang bangsa ketika itu. Juga melahirkan tokoh yang dinamakan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dari dua tokoh inilah keluar yang kemudian oleh Bung Karno disarikan. Di Indonesia yang akan kita merdekakan itu isinya ada 3. 1 nasionalis, 1 lagi agamis, 1 lagi internasionalis yang dibungkus oleh pemahaman Marxis. Saudara-saudara, itu kalau kita berdialog dengan sejarah. Dan sejarah tidak pernah bohong. Dari sini, politik etis membuka cakrawala. Cakrawala itu adalah pendidikan. Ternyata saudara-saudara bangsa Indonesia ini bila diberi pendidikan, apapun pendidikannya, itu gampang menyerap dan terinternalisasikan dalam jiwanya dan termanifestasikan dalam tingkah lakunya. Tidak lama kemudian tumbuh yang namanya tadi sudah diceritakan, menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu menurut saya proklamasi adanya Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Tergabunglah semua persatuan dari Merauke sampai ke Sabang, tersatukan dalam persatuan Indonesia. Wujud Indonesia dengan apa saudara-saudara? Bangkitnya ini bukan dengan senjata. Senjatanya adalah senjata halus yang bisa menerobos
dinding-dinding yang tebal. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Yang dari Nederland datang, yang cinta Indonesia seperti Bung Karno yang tidak mau sekolah ke Nederland, datang. Entah beliau bisa menjadi pimpinan perjuangan. Jadi jangan terlalu mendambakan sekolah asing saja. Tapi ciptakan Indonesia ini adalah pusat ilmu pengetahuan. Itu yang bisa kita baca. Di dalam dialog, melalui komunikasi sejarah, seperti itu. Saudara-saudara, itu jangkanya cuma 23 tahun kalau dihitung dari 1905 menuju 1928. Berapa? 23 tahun bukan? Bukan waktu lama. Bangsa Indonesia ini cepat bangkit asal dibawa kepada titik yang jelas. Terus apa yang mendasari semua itu? Toleransi dan perdamaian. Para pemuda ketika itu yang masih merangkak dengan kaki empat itu sudah menghilangkan semua apa agamamu, suku apa kamu, turunan siapa kamu, semua dieliminir, disatukan dalam satu pusat, mendapatkan Indonesia merdeka. Dan negara yang kita merdekakan itu harus punya nama. Itulah Indonesia. Sekalipun disarikan daripada Indos, Nesos. Saudara-saudara, untuk menjelaskan cita-cita Indonesia itu sangat luhur kemampuan bangsa. Walaupun masih merangkak dengan kaki empat. Sang pemuda yang sekarang menjadi mbah kita, Mbah Rebowagi Supratman. Beliau nama awalnya adalah Rebowagi Supratman. Kemudian ingin sekolah Belanda, maka disebutkan Rudolf supaya gampang. Akhirnya Rudolf, wage-nya jangan dihilangkan. Supratman, diterimalah. Dalam umur yang sangat muda, menciptakan filosofi Indonesia itu seperti apa. Keluarlah, Indonesia, tanah airku. Mengapa bukan negaraku? Sedangkan tetangga kita, anthemnya, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Kita, Indonesia, tanah airku. Ternyata terinspirasi oleh kitab suci. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkat anak Adam ini di darat dan di lautan. Berarti cita-citanya dari seperti itu. Saudara-saudara, toleransi dan perdamaian. Dan terus bergerak untuk mencapai Indonesia merdeka. Itulah kebangkitan Indonesia 28. Apa tadi? Toleransi. Kemudian dibungkus oleh ilmu pengetahuan. Terciptalah sebuah nama. Maka orang bertanya, apa arti sebuah nama? Bagi pemuda ketika itu, al-ismu kal musamma, dijawab dengan bahasa yang tingkat tinggi. Nama persis seperti yang dinamakan. Atau nama persis pemilik nama. Jadi Indonesia itu sebuah nama, isinya adalah Indonesia tanah airku. Indonesia tanah yang kaya. Tanah kita yang mulia. Indonesia tanah yang suci. Tanah kita yang sakti. Itulah digabungkan, mendorong semuanya untuk memerdekakannya. Dengan apa merdeka itu? Bukan dengan senjata, ketepel pun tidak. Lagi-lagi
ilmu pengetahuan. Dari hukum sampai diplomasi. Dari kecanggihan penampilan untuk berdiplomasi. Mengapa? Karena syarat ilmu. Berarti kebangkitan Indonesia itu adalah ilmu. Tanpa ilmu nggak bangkit. Dan itu bisa diuji ilmu bangsa Indonesia ketika itu. Apa ujiannya? Setelah dimerdekakan, tidak lama gegeran kepati. Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta, semua hilang. Dimasuki lagi oleh Belanda yang dompleng itu. Barulah terjadi diplomasi yang luar biasa. Sekalipun ada resikonya. Diplomasi, perundingan di atas kapal Renville. Maka kemarin saya bilang kepada Ibu Koni, Bu, kami kalau musyawarat di atas perahu Gunung Surawiti. Kok begitu? Ya, jangan kapal Renville saja yang kita gunakan. Gunung Surawiti pun kita gunakan. Dan memang begitu. Sudah. Kemudian perjanjian lagi. Yang dinamakan Kuningan itu, apa itu? Linggajati. Sang penampil, sang diplomat itu sangat mudah. Bung Karno ketika itu umurnya yang paling sepuh. Tapi belum 40. Maka belum dipanggil Syekh ketika itu. Dipanggil Bung. Coba kalau seperti Syekh, pasti dipanggil Syekh juga. Paling tua, tapi masih belum 40. Maka dipanggil Bung. Bung itu kalau bahasa Jawa, rebung yang mau jadi bambu. Sudah. Terus bergerak, diplomasi, ujungnya KMP, ujungnya penyerahan kedaulatan, sekalipun harus mengeluarkan biaya. Apa kata Bung Karno? Yang penting merdeka, habiskan uang simpanan kita, nanti kita cari lagi. Sekarang, orang Belanda mengakui kemerdekaan tahun 1945. Mudah-mudahan uang DP yang pernah diberikan itu kembali dengan bunga-bunganya. Untuk membangun apa? Untuk membangun pendidikan Indonesia Raya. Jangan nanti kalau sudah datang lesap lagi. Lesap itu artinya ngiles. Ngiles itu bahasa Sunda. Lengit. Ya mudah-mudahan. Saudara-saudara, ternyata ilmu pengetahuan begitu masuk ke dalam perjalanan mengisi kemerdekaan, disitulah baru ada darah yang tertumpah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu, kalau kita diplomasikan atau kita komunikasikan dengan sejarah, itu gampang. Jadi kita juga pernah mengalami jalan yang penuh onak dan duri. Yang kata orang Arab itu Thoriq al-alam. Bukan alam ya, al-alam. Jalan penuh kesempitan, penuh kesulitan, penuh kesengsaraan. Kalau dulu zaman Nabi Isa, itu ada istilah jalan atau Thoriq al-alam itu disebutkan via doloroso. Via doloroso. Itu semua sudah kita lalui. Hari ini kita akan terjerumus ke via doloroso lagi kalau kita tidak masuk dalam toleransi damai dan menuju persatuan Indonesia untuk bangkit kembali. Maka bangkit kembali kita ini adalah dengan ilmu. Mari kita baca sejarah. Orang Timur pernah maju,
menguasai barat. Kemudian orang timur diserang dari timur dan diserang dari barat, lumpuh. Maka barat menjadi tampil dengan apa? Dengan ilmu. Maka timur mempertahankan dirinya dengan menghidupkan ilmu keagamaan, yakni ihya ulumuddin, bertahan hidup dengan mempertahankan ihya ulumuddin, reinisan urusan keagamaan sahaja. Apakah itu akan kita pertahankan untuk Indonesia? Saudara-saudara, mari kita berpikir logis. Yang harus kita pertahankan, kita bangkitkan kembali di Indonesia adalah Ihya'ul Ulum. Membangkitkan ilmu pengetahuan. Ini bersama-sama. Sehingga komponen bangsa Indonesia ini jangan pernah melihat keagamaannya, jangan pernah melihat ras golongannya, tapi bersama-sama masuk ke dalam membangkitkan ilmu pengetahuan. Dan tidak lama, kalau patokan kita itu 100 tahun dihitung dari tahun 45, tahun 45 nanti. 45 kepada hari ini, kepada 24, 20 sekian tahun. Dulu kita hanya 23 tahun bisa punya Indonesia. Dengan 17 tahun bisa memerdekakan Indonesia dengan ilmu. Ini juga Syekh yakin menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Mulai sekarang sederhanakan Ihya Ulumuddin. Dengan jangan sampai kita ini bersikap tradisional dan dibungkus oleh tradisi agama. Kalau dibungkus oleh agama itu masih bagus. Dibungkus oleh tradisi agama. Sudah pun tradisional, masih dibungkus lagi oleh tradisi agama, bukan oleh agama. Ini mari kita kikis, masuklah pada dasar negara yang pasti, jelas, yang bisa menghimpun seluruh bangsanya, masuk kepada kebangkitan kembali Indonesia melalui ilmu pengetahuan. Maka kita simpulkan menghentikan Ihya Ulumuddin, masuk kepada Ihyaul Ulum. Itulah renesan, itulah al-hayat, kehidupan. Ini saja saudara-saudara sebagai pembuka doa awal tahun. Baru jam 1, masih bisa menahan beberapa menit lagi. Mari kita berdoa, dan doa kita hanya menyebut Asma'ullah yang indah. Yang kata orang itu Asma'ul Husna, nama-nama yang terpuji. Coba dekat, yang sudah hafal dekat, jangan-jangan Syekh nanti lupa. Siapa yang sudah hafal? Yang setengah hafal jangan. Yang sudah hafal betul sini Ustaz Ali, ini hafal betul ini. Kadang-kadang Syekh ini ada lupanya di tengah perjalanan. Nanti kalau lupa ditowel saja gitu. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna ar-rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari' al-musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattah al-alimul qabidul basit al-khafidur rafi'ul mu'izz al-mudhillus sami'ul basir al-hakamul adlul latif al-khabirul halimul azim
Al-Ghafurus Syakurul Ali, Al-Kabirul Hafizul Muqit, Al-Hasibul Jalilul Karim, Ar-Raqibul Mujibul Wasi', Al-Hakimul Wadudul Majid, Al-Ba'ithus Syahidul Haq, Al-Wakilul Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamidul Mukhsi, Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi, Al-Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahid, Al-Lahadus Samadul Qadir, Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhirul Zahir, Al-Batinul Wali Al-Muta'ali, Al-Barrut Tawwabul Muntaqim, Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Muluk, Dzul Jalali wal Ikramil Muqsit, Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni, Al-Mu'til Mani'ud Dar, An-Nafi'un Nurul Hadi, Al-Badi'ul Baqil Waris, Ar-Rasyidus Sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Akademisi sekaligus pakar militer dan pertahanan keamanan Koni Rahakundini Bakri hadir di Pondok Pesantren Al Zaitun dalam acara peringatan 1 Suro. Selain memberikan pidato, Koni juga kedapatan melihat langsung galangan kapal milik Panji Gumilang. Dikabarkan jika Koni Rahakundini dijadikan nama dari satu di antara kapal buatan Panji tersebut. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Koni Rahakundini pada Selasa 18 Juli 2023. Dalam unggahan itu, Koni bersama Komandan Lanal Cirebon Letkol Ridwan Syah melihat galangan kapal Panji Gumilang. Melalui caption, Koni menyebut harus membiasakan diri untuk mempelajari, melihat sendiri, dan menggunakan kedewasaan berpikir. Ia juga melarang untuk menghakimi sendiri. Koni pun meminta agar lebih bijak lagi dalam menanggapi sesuatu. Diduga, caption tersebut menyinggung adanya polemik belakangan yang mencuat di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Selain mengunjungi galangan kapal, Koni juga memberikan sambutan dalam acara peringatan 1 Suro di Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang di Indramayu, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, dirinya mengaku sangat mendukung proyek kapal Al Zaitun. Dijelaskan Koni bahwa leluhur bangsa Indonesia memiliki visi maritim, bahkan dikenal dengan kepiawaiannya di lautan. Tetapi hal itu seolah hilang setelah era kolonialisme. Oleh karenanya, Koni menilai apa yang dilakukan Al Zaitun adalah sebuah kemajuan dan semangat yang seharusnya diikuti unsur warga bangsa lainnya. Dikutip dari wartakotalive.com, dikabarkan jika Koni Rahakundini mendapatkan kehormatan digunakan untuk nama kapal nomor 4 Mahat Al Zaitun. Disebutkan bahwa kapal itu memiliki ukuran seperti Bahtera Nabi Nuh. Kapal nomor 4 yang akan dibangun menurut Syekh Panji Gumilang akan diberi nama Ratu Koni Rahakundini Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan patutlah kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam acara yang mulia ini, kembali kita memperingati dengan damai, sukacita, dan penuh hikmah. Tentunya dengan ini kami menyampaikan terima kasih kepada yang amat terhormat, kepada Syekh Panji Gumilang dan Umi sekeluarga dan seluruh jajaran
Pondok Pesantren Al Zaitun. Kali kedua saya berdiri di depan saudara. Ini merupakan satu kehormatan dan kami merasakan damai ada di tempat ini. Shalom. Saudara, tidak lupa saya menyampaikan pada waktu itu bahwa Zaitun, Pondok Zaitun akan membawa dampak. Dalam perkembangan dampak tersebut tidak hanya membawa dampak. Saya ibaratkan Pondok Al Zaitun ibarat pelangi di mana dunia, khususnya Indonesia yang kita cintai, sedang melihat pelangi tersebut. Pelangi itu memancarkan keindahan dan keindahan ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan kami yakin dan percaya lewat pelangi ini dapat memberikan pelajaran yang bermakna untuk kita tampil bersama. Di mana kesempatan ini di dalam perayaan satu suro ini mengangkat tema toleransi, kebersamaan, kedamaian, kesatuan menuju Indonesia Raya berawal dari kita semua. Tentunya menjadi doa dan kesempatan ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kita berdoa buat beliau, Syekh Panji Gumilang, untuk selalu sehat, diberikan kesehatan, sehingga apa yang sedang dikerjakan oleh beliau itu bagaikan pelangi yang terus menerus. Dan kesempatan ini sekali lagi selamat. Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka! Shalom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dari tadi saya mendengar para speaker begitu bersemangat membela Al Zaitun. Ya memang itu tentunya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda yang ada di Indonesia saat ini. Termasuk saya sebagai seorang lawyer muda, advokat muda, saya mempunyai channel YouTube. Pada saat saya beberapa kali membuat konten tentang Al Zaitun, banyak orang-orang yang mencoba untuk menghujat saya, mengatakan, wah Pablo bela Al Zaitun, Pablo bela Syekh Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang muda supaya bagaimana generasi bangsa ini bisa jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak hal di isu-isu yang beredar di luaran sana soal Al Zaitun, sebagai orang yang selama ini mengamati sosial media begitu masif ya, bahwa saya berani pastikan apa yang terjadi saat ini di sosial media itu tidak organik. Saya berani pastikan demikian karena terlihat sekali seluruh hujatan, seluruh tuduhan dilakukan secara terstruktur dan masif, tetapi tidak sistematis. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron, yang mari saya akan ajak teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua untuk kita berpikir.
Al-Zaitun dibilang tempatnya radikalisme tumbuh. Oke? Tapi di saat yang bersamaan, Al-Zaitun dibilang toleransi yang kebablasan. Bagaimana ceritanya radikalisme bisa kita gabungkan dengan yang namanya toleransi? Lalu hari ini kita bisa lihat di sini begitu banyak tokoh-tokoh lintas agama. Kalaulah seandainya Al-Zaitun sumbernya radikal, maka saya berani pastikan tokoh-tokoh lintas agama yang bukan muslim hari ini pulang tidak selamat. Udah pasti. Selain itu juga dikatakan bahwa Al-Zaitun ini ada hubungannya dengan yang namanya NII. Tapi di saat yang bersamaan disebut bahwa katanya Al-Zaitun itu adalah bentukan pemerintah yang untuk menghancurkan NII. Yang mana yang betul coba? Jadi dari situ saya agak ingin sharing sedikit ya. Saya pernah membuat satu eksperimen kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Saya memasak satu mangkok mie instan. Lalu saya minta kepada teman-teman saya, kalian hujat ini mie instan. Ada satu orang yang bilang ini terlalu manis katanya. Yang satu bilang ini terlalu asin. Nah bagaimana kata manis dan kata asin itu bisa bersatu coba? Ada lagi yang bilang ini pahit. Ada lagi yang bilang ini asam. Artinya dari situ kalau kita menggunakan sedikit saja cara berpikir kita yang baik, maka kita bisa pastikan seluruh tuduhan yang ada di luaran sana adalah tidak organik. Yang membuat saya sedikit menyesal dan sedih sebenarnya. Ini yang penting supaya teman-teman tahu. Ada satu lembaga di Indonesia, cuman tadi saya udah dipesan-pesan sama wali santri yang mengundang saya, katanya jangan sebut merek ya Pak katanya. Padahal mulut saya gatel nih sebenarnya. Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Tapi lucunya saya buka, coba teman-teman di sini boleh buka di Google, tulis fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI melakukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Menurut saya agak rada-rada nyeleneh, tapi saya tidak akan seujon dengan yang namanya MUI. Saya anggap apa yang keluar dari MUI itu adalah pendapat. Maka kita sebagai sesama muslim, kita hargai pendapatnya dia. Dan kita harapkan MUI juga melakukan hal yang sama. Ketika ada pendapat yang keluar dari Syekh Panji Gumilang, maka kita harus hargai itu. Karena perbedaan itulah yang membuat bangsa kita itu indah sebenarnya. Kalau kita sama, apa maknanya? Tapi coba kita lihat di sini ada yang dari lintas agama, ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi kita hari ini bisa bersatu menunjukkan bahwa kita ini Indonesia. Jadi kalau seandainya orang-orang di luaran sana masih mencerca saya,
membela Al Zaitun dan membela Syekh Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Demi pendidikan di Indonesia. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini, dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, saya pernah ngomong sama istri saya, jangan masukkan anak saya ke dalam pesantren, saya bilang. Karena dikhawatirkan nanti terlalu fanatik lah dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat begitu indahnya sebuah pesantren yang mengajarkan kita toleransi dan kebersamaan. Maka saya kemarin sudah sampaikan kepada Syekh juga, saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Jadi semoga-moga dengan adanya hari ini ya, kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di luaran sana, kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita. Karena mereka tidak mau menerima perbedaan kita, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena saya punya keyakinan begini, kalau hari ini akibat daripada viralnya akhirnya Al Zaitun harus berakhir, maka ini adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia. Dan besok-besok jangan pernah ada lagi orang-orang yang berbicara tentang toleransi, karena muak saya dengarnya. Oke, kurang lebih itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam kenal, saya Pablo Putra Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Termasuk saya sebagai seorang lawyer muda, advokat muda, saya mempunyai channel YouTube. Pada saat saya beberapa kali membuat konten tentang Al Zaitun, banyak orang-orang yang mencoba untuk menghujat saya, mengatakan, wah Pablo bela Al Zaitun, Pablo bela Syekh Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang muda supaya bagaimana generasi bangsa ini bisa jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak hal di isu-isu yang beredar di luaran sana soal Al Zaitun, sebagai orang yang selama ini mengamati sosial media begitu masif ya, bahwa saya berani pastikan apa yang terjadi saat ini di sosial media itu tidak organik. Saya berani pastikan demikian karena terlihat sekali seluruh hujatan, seluruh tuduhan dilakukan secara terstruktur dan masif, tetapi tidak sistematis. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron, yang mari saya akan ajak teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu,
semua untuk kita karena perbedaan itulah yang membuat bangsa kita itu indah sebenarnya. Kalau kita sama, apa maknanya? Tapi coba kita lihat di sini ada yang dari lintas agama, ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi kita hari ini bisa bersatu menunjukkan bahwa kita ini Indonesia. Jadi kalau seandainya orang-orang di luaran sana masih mencerca saya, membela Al Zaitun dan membela Syekh Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Demi Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al Zaitun. Pondok pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan publik lantaran mengundang aktivis Yahudi dalam acara peringatan Tahun Baru Islam. Acara tersebut pun disiarkan langsung di channel YouTube Al Zaitun pada Rabu 19 Juli. Dalam acara tersebut, Panji Gumilang mengundang aktivis pro-Israel Monique Rizkar sebagai tamu kehormatan. Monique pun diberi kesempatan untuk memberikan sambutan dalam acara tersebut. Terlihat wanita itu mengucapkan salam shalom kepada seluruh tamu undangan Al Zaitun. Di awal pidatonya, Monique mengaku bersyukur diperkenankan memberikan sambutan di Ponpes meski menggunakan baju bintang Daud. Bahkan Monique pun memuji-muji Ponpes, salah satunya menyebut Al Zaitun menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa damai bagi Indonesia. Potongan sambutan Monique pun beredar di media sosial, banyak netizen yang geram dengan aksi Panji Gumilang yang semakin menjadi-jadi. Menurut warganet, keputusan Panji mengundang aktivis Yahudi ke Al Zaitun diibaratkan menantang pemerintah. Hingga saat ini Panji Gumilang belum memberikan keterangan secara resmi terkait alasan mendatangkan aktivis Yahudi dalam acara Tahun Baru Islam di Al Zaitun. Tepuk tangan buat Anda semua. Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner, yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik tetapi sebagai negarawan. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Saya dikritik karena saya membela Al Zaitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Dalam arti kita toleran pada hal-hal yang benar. Kita toleran pada hal-hal yang membawa damai. Kita toleransi pada hal-hal untuk kebaikan semua. Kita tidak toleran pada hal-hal kekerasan. Kita tidak toleran pada hal-hal yang radikal. Betul tidak, Bapak Ibu? Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi.
saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian. Dan saya bersyukur untuk hal ini. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami orang Kristen. Datangnya bukan dari hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja, tapi dari orang Muslim. Luar biasa. Ponpes Al Zaitun Indramayu kembali membuat heboh publik. Dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram kemarin, Ponpes Al Zaitun sengaja mengundang seorang aktivis Yahudi Monique Richkers. Aktivis Yahudi itu bahkan naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutannya. Hal itu diketahui dari unggahan di kanal YouTube Al Zaitun Official dengan judul Peringatan 1 Syura 1445 Hijriah di Al Zaitun. Dalam sambutannya, aktivis Yahudi tersebut lantas mengawali sambutannya dengan mengucap salam shalom untuk Ponpes Al Zaitun. Dalam video tersebut terlihat pula Monique Richkers mengenakan penutup kepala dan baju kaos bergambar bintang Daud yang merupakan lambang bendera Israel. Kemudian dalam video tersebut Monique Richkers berbicara mengenai perdamaian, toleransi, dan memuji-muji pondok pesantren Al Zaitun. Sambutan Monique memang tak disangka bagi banyak orang yang hadir. Sebagai seorang aktivis keberagaman, Monique mengajak seluruh pesantren di Indonesia untuk menyanyikan lagu Yahudi Heavenly Shalom Aleichem. Sontak saja hal itu menjadi sorotan warganet. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Panji Gumilang terkait alasannya mengundang aktivis Yahudi di perayaan Tahun Baru Islam tersebut. Toda Raba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Pada awal ke-8 dimulai sebuah gerakan dari dunia Arab yang kala itu baru masuk pada era Bani Abbasiyah di abad 6 dan 7 sebelum Masehi dengan program dibiayai negara untuk translasi naskah-naskah Yunani kuno dengan gerakan Geraiko. Terdapat dua faktor pendorong. Pertama, kesuksesan Bani Umayyah dalam literasi masyarakat Islam dan adanya kebutuhan pada pola berpikir maju untuk mencapai kemajuan yang lebih melompat lagi. Hal ini didapatkan melalui pemahaman naskah-naskah dan arsip Yunani kuno, Sokrates, Aristoteles, Plato, Pythagoras, dan lainnya. Kaum pelajar Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Jabar, dan lainnya sangat mengandungi cara berpikir para pemikir kuno Yunani. Bahkan mereka tidak segan mengakhiri mereka dan meyakini mereka sebagai pengikut Plato dan menamai diri mereka Neoplatonik. Banyak sajak lagu diciptakan dan pengetahuan diciptakan. Prinsipnya adalah satu. Manusia adalah binatang yang bertanya. Semakin banyak bertanya, maka dia akan semakin paham akan dunia, ilmu pengetahuan, dan akan semakin maju dan utuh menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Pemahaman ini menjadikan dasar untuk mempertanyakan segalanya dan berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu dengan 3 metode ilmiah. 1 burhan, 2 jadal, 3 katabah. Maka ketika kita asik bermain pada pertanyaan dan mencari jawaban, banyak karya ilmiah lahir. Ingatkah kita buku textbook kedokteran modern pertama dunia yang berjudul Qanun al-Fatib atau The Canon of Medicine ini disimpan di Paris saat ini bukan karena hal-hal gaib, tapi melainkan mengangkat semangat Iqra dari Al-Quran. Al-Quran memberi perintah untuk membaca
untuk dengan filsafat Yunani kuno yang memberikan pencerahan dan arah berpikir logis. Ibn Rus menciptakan ilmu kedokteran melalui riset panjang dan Iqra menjadikan pengamatan alam serta makhluknya. Maka hasilnya bukan saja kitab kedokteran, melainkan juga desain-desain rumah sakit yang kita kenal, yang kemudian ditiru oleh Raja Prancis Louis XIV dan kemudian diambil dari rumah sakit buatan Ibn Rushd di Ankara, Turki. Toda Raba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri MSI kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Dalam peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, Panji Gumilang mengundang sederet tokoh di Ponpes Al-Zaitun, tak terkecuali akademisi sekaligus pakar militer dan pertahanan keamanan Koni Rahakundini Bakri. Setelah mengikuti peringatan 1 Muharram di Ponpes Al-Zaitun, Koni Rahakundini juga sempat melihat galangan kapal mandiri yang dibangun oleh Panji Gumilang, di mana lokasinya masih berada di kawasan Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Dilansir dari wartakotalive.com, Koni Rahakundini mengaku sangat mendukung proyek kapal Al-Zaitun. Terlebih saat ini Indonesia telah menetapkan visi sebagai negara poros maritim dunia. Momen itu juga diunggah dalam akun Instagram pribadi Koni Rahakundini pada Kamis 20 Juli 2023. Koni Rahakundini mengatakan bahwa kedatangannya ke Ponpes Al-Zaitun sendiri untuk memenuhi tugas sebagai guru hingga pendidik, terutama melihat Mahat Al-Zaitun yang merupakan lembaga pendidikan. Diungkapkan Koni, dirinya hadir bersama dosen PTIK, dosen Universitas Pertahanan atau UNHAD, untuk melihat galangan kapal PT Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana. Ia menambahkan kedatangannya ke Al-Zaitun sebenarnya turut belajar memetik pengetahuan dan kebijaksanaan yang dinilai penting bagi seorang pendidik. Sebagai informasi, Koni Rahakundini juga mendapatkan kehormatan khusus dari Panji Gumilang, di mana namanya turut digunakan untuk nama kapal nomor 4 Mahat Al-Zaitun yang telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat pada kami. Ya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya 2. Saya bukan tidak ya, belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di ruh saya, itu Bu Koni ini mewakili cita-cita saya. Gitu. Menurut saya, untuk jabat tangan dengan Bu Koni itu, kalau tidak di Rusia, nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya. Saya belum melihat sama-sama perempuan Menteri Luar Negeri. Berdamping-damping belum pernah. Tapi Koni Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang, supitnya yang patah.
diserang oleh gelatik nebo. Gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakul nangkut binoyo mangap. Buayanya dijadikan kawan, bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Koni nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Koni kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja, ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan. Hadirin, atur cara selanjutnya. Doa awal tahun 1 Suro 1445 Hijriah disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selanjutnya agak lain. Muharram yang lalu, Hafenu Shalom Alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru. Shalom Khafarim. Jadi Shalom Khafarim itu artinya selamat wahai kawan-kawanku. Jadi sudah dua ya. Tempo hari tahun yang berapa itu, Hafenu Shalom Alehem kita nyanyikan. Ini juga boleh dinyanyikan karena ada notasinya. Cuma agak sedikit irama mars. Kalau Hafenu Shalom Alehem itu agak bukan mars. Jadi Shalom Khafarim, Shalom Khafarim, Shalom, Shalom, Lehitraut, Lehitraut, Shalom, Shalom. Nah, sudah. Berarti dua sudah ya. Ya, Shalomnya sudah tahu dua. Ya ini saja. Kemarin ada yang bertanya, Syekh sehat? Oh, nampak dari kamu sehat enggak? Sehat. Ya, kalau kamu bilang sehat, saya sehat. Tapi kalau kamu bilang nampak tidak sehat, saya akan berusaha merubah supaya nampak sehat. Jadi Syekh sehat. Kemudian masih berlanjut ini. Seperti apa caranya memelihara kesehatan? Saya bilang, saya itu menghitung waktu. Diberi hidup satu hari itu 24 jam. Kemudian saya bagi supaya tidak terlalu capek 24 jam itu. Maka dibagi 3. 8, 8, 8. Untuk supaya rileks, 8 jam pertama kerja. Dalam kerja itu ada pengabdian atau dharma bakti. Jadi 8 jam kerja plus dharma bakti. Kemudian 8 jam lagi istirahat. Dalam 8 jam istirahat itu pun masih kita masukkan dharma bakti.